Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Kamis 13 April 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, kita mulai renungan singkat pada kesempatan ini dari sebuah pertanyaan, sahabatku. Apakah kita seperti para murid Yesus yang tidak percaya, kecuali sungguh-sungguh dapat melihat Tuhan yang bangkit secara langsung di depan mata jasmani kita, sahabatku? Sahabatku yang terkasih, dari firman Injil pada kesempatan ini sungguh menunjukkan realitas kebangkitan, sahabatku. Yesus sendiri, sahabatku yang terkasih, pergi mengunjungi para muridnya untuk sungguh-sungguh meyakinkan bahwa Dia bukan hantu ataupun sebuah ilusi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Dia sungguh memperlihatkan tanda bekas luka penyaliban dan menjelaskan bagaimana kitab suci telah meramalkan kematian dan kebangkitannya, sahabatku. Sungguh, Yesus berusaha agar hati dan pikiran mereka terbuka terhadap realitas kebangkitan yang membebaskan mereka dari ketakutan dan putus asa, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Salib merupakan puncak dari misi Yesus di dunia ini, sahabatku. Sungguh melalui salib, Dia mengalahkan musuh kita, yaitu apa? Yaitu dosa dan kematian, sekaligus memberikan pengampunan atas dosa kita, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, perlu kita ketahui lebih lanjut lagi bahwa salib Kristus adalah pintu menuju sorga dan kunci kepada hidup kekal, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, jalan menuju kemuliaan abadi adalah melalui salib. Sahabatku, sukacita kebangkitan adalah buah dari salib. Kematian menuju kehidupan, salib menuju kemenangan, sahabatku. Sungguh Yesus menunjukkan kepada kita semua sebuah jalan yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dosa, putus asa, serta kematian, sahabatku. Sebagaimana para muridnya diutus untuk membawa kabar baik, keselamatan ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru bangsa, sahabatku. Demikian pula kita sungguh amat dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, sahabatku, dan membawa sukacita di tempat di mana kita hidup. Lantas menjadi pertanyaan sebagai bahan refleksi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh memberi kesaksian sukacita kebangkitan kepada orang-orang di sekitar kita? Jawabannya ada di dalam hati, sahabat yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, bukalah akal budi kami untuk memahami kitab suci, supaya kami memahami kebenaran sabda-Mu, Tuhan. Urapilah kami semua untuk menjadi saksi-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.